Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Farihati Solihah. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang obat, fungsi, beserta cara kerjanya. Yang pertama ada asam mefenamat. Asam mefenamat adalah obat untuk meredakan nyeri seperti sakit gigi, nyeri haid, dan sakit kepala. Yang dimana cara kerja obat asam mefenamat sendiri adalah untuk menghambat kerja enzim yang memproduksi prostaglandin atau penyebab rasa nyeri. Yang kedua ada cefixim. Cefixim adalah salah satu jenis antibiotik, yang dimana antibiotik seperti yang kita ketahui adalah untuk mengobati infeksi bakteri. Cara kerja cefixim adalah menghambat perkembangan bakteri tersebut. Yang ketiga ada oksitosin. Oksitosin adalah salah satu obat yang digunakan untuk memperlancar proses persalinan atau merangsang kontraksi dari rahim. Fungsi oksitosin sendiri adalah merangsang pengeluaran hormon oksitosin yang ada pada pituitary glands atau kelenjar pituiter. Yang keempat ada magnesium sulfat. Magnesium sulfat adalah obat untuk mencegah terjadinya kejang pada penderita ekslampsia dan juga biasa dikonsumsi oleh penderita hipomagnesemia. Yang dimana cara kerja obat magnesium sulfat adalah untuk memenuhi asupan magnesium. Yang selanjutnya ada amlodipin. Amlodipin adalah obat untuk memperlancar aliran darah menuju jantung yang biasanya dikonsumsi oleh penderita hipertensi dan juga jantung koroner untuk mengurangi rasa nyeri dada. Cara kerja obat amlodipin sendiri adalah targetnya adalah pembuluh darah dilemaskan, kemudian darah akan mengalir menuju jantung. Yang magnesium sulfat adalah untuk memenuhi asupan magnesium. Yang selanjutnya ada amlodipin. Amlodipin adalah obat untuk memperlancar aliran darah menuju jantung yang biasanya dikonsumsi oleh penderita hipertensi dan juga jantung koroner untuk mengurangi rasa nyeri dada. Cara kerja obat amlodipin sendiri adalah targetnya adalah pembuluh darah dilemaskan, kemudian darah akan mengalir menuju jantung. Yang salbutamol mengatasi sesak nafas akibat penyempitan saluran pernafasan. Ibuprofen pereda nyeri dan peradangan. Mekanisme kerjanya menghalangi tubuh memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa yang menyebabkan peradangan dan rasa sakit. Amlodipin menurunkan tekanan darah tinggi. Mekanisme kerjanya melemaskan dini pembuluh darah. Efeknya akan memperlancar aliran darah menuju jantung dan menurunkan tekanan darah. Metformin menurunkan kadar gula darah yang meningkat pada penderita diabetes. Mekanisme kerjanya mengontrol kadar gula darah dengan cara menghambat produksi prostaglandin. Terus aspirin menghilangkan rasa sakit dan menurunkan demam. Mekanisme kerjanya menghambat sintesis prostaglandin E2 dan tromboksin A2. Terus asam mefenamat meredakan rasa sakit seperti sakit gigi, sakit kepala. Mekanisme kerjanya menghambat produksi enzim glikooksigenase atau KOK yang akan mengurangi produksi Ibuprofen. Fungsinya untuk meredakan rasa sakit dan peradangan, misalnya sakit gigi, nyeri head, dan nyeri sendi. Mekanisme kerjanya itu dengan cara menghambat tubuh untuk memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa yang mengakibatkan rasa nyeri dan peradangan. Yang kedua ada amlodipin, yaitu fungsi
fungsinya untuk mengurangi tekanan darah. Mekanis kerjanya dengan cara melemaskan dinding pembuluh darah sehingga dapat memperlancar aliran darah menuju jantung dan mengurangi tekanan darah. Yang ketiga, ada salbutamol. Fungsinya untuk melemaskan otot saluran pernapasan. Mekanis kerjanya dengan cara merilekskan otot saluran pernapasan sehingga pasien dapat bernapas dengan mudah. Yang keempat, ada asanamafenamat. Fungsinya untuk meredakan rasa sakit, misalnya sakit gigi, nyeri haid, dan sakit kepala. Mekanis kerjanya itu dengan cara menghambat aktivitas enzim psikogenesis 1 dan 2 yang mengakibatkan penurunan pembentukan prekursor prostaglandin dan tomboksan. Yang kelima, ada aspirin. Fungsinya untuk mencairkan darah atau mencegah gumpalan darah. Mekanis kerjanya itu dengan cara menghambat sintesis prostaglandin E2 dan tomboksan A2. Yang keenam, ada ranitidin. Fungsinya untuk meredakan asam lambung yang berlebih. Mekanisme kerjanya yang pertama, ranitidin menduduki reseptor H2 yang berfungsi menstimulasi sekresi asam lambung sehingga histamin yang diproduksi oleh sel ECL gaster dapat dihambat. Sedangkan mekanisme yang kedua, substansi lain seperti gastrin dan asetilkolin yang menyebabkan sekresi asam lambung akan berkurang efektivitasnya pada sel parietal jika reseptor di H2 dihambat. Yang pertama, ada paracetamol, adalah obat analgetik. Fungsinya untuk menurunkan panas dan mengurangi rasa nyeri. Mekanisme kerja obatnya menghambat kerja enzim psikogenase dalam dan menghambat prostaglandin sehingga mediator nyeri sehingga rasa nyeri itu bisa dihilangkan. Yang kedua, ada amoxicillin, adalah obat antibiotik. Fungsinya obat untuk mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri. Mekanisme kerja obatnya menghancurkan dinding tubuh bakteri, mengganggu proses reproduksi bakteri, dan menghentikan produksi protein bakteri. Yang ketiga, ada oksitosin. Fungsinya untuk merangsang kontraksi pada dinding yang kuat pada dinding rahim sehingga memperlancarkan proses kelahiran. Mekanisme kerja obatnya uterotonika dengan cara menstimulasi kontraksi ritmik miometrium. Yang keempat, ada risponden. Fungsinya obat untuk mengatasi skizofrenia. Mekanisme kerja obatnya memblokir responden dopamin tipe 2, selistor tipe 2, dan alpha generik sehingga menyeimbangkan senyawa kimiawi alami di otak. Yang kelima, ada aspirin. Selanjutnya ada lidokain. Lidokain adalah obat yang bersifat sementara yang digunakan untuk mengatasi gangguan irama jantung. Cara kerja lidokain yaitu dengan menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga dapat mencegah timbulnya rasa sakit untuk sementara. Lidokain tersedia dalam berbagai bentuk sediaan yang bertujuan untuk penggunaan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada penitoin. Penitoin adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan meredakan kejang pada penderita epilepsi.
Cara kerjanya yaitu dengan memperlambat impuls atau rangsangan pada otak yang menyebabkan kejang. Selain itu, penitain juga dapat membantu menjaga kerja sel saraf atau neuron pada otak yang bekerja secara aktif selama mengalami kejang. Yang selanjutnya ada sukralfat. Sukralfat adalah obat untuk mengatasi tukak lambung dan usus halus. Yang cara kerjanya yaitu dengan membentuk lapisan pelindung pada tukak untuk melindungi dari infeksi dan kerusakan lebih lanjut. Lapisan pelindung juga berfungsi untuk mempercepat proses penyembuhan tukak atau peradangan. Selanjutnya ada propanolol. Propanolol adalah obat yang tergolong dalam beta blocker yang bekerja dengan cara menghambat reseptor beta di jantung dan pembuluh darah. Dengan itu, jantung dapat teratur, pembuluh darah yang menyempit bisa melebar, dan aliran darah bisa lebih lancar. Manfaat dari propanolol ini yaitu untuk mengobati gangguan-gangguan yang terdapat pada jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya ada dextrometorphan, yaitu obat yang digunakan untuk mengatasi batuk kering yang terjadi akibat infeksi. Cara kerjanya yaitu dengan menekan dorongan untuk batuk yang berasal dari otak. Paracetamol tergolong analgetik yang mekanismenya kerjanya menghambat kerja enzim siklooksidasisme dalam pembentukan prostaglandin yang merupakan mediator nyeri. Octocin. Obat ini bekerja sebagai ultrasonika dengan cara menstimulasi kontraksi listrik mikrokatrium. Obat aspirin, mekanisme kerja terutama adalah menghambat sintesis prostaglandin E2 dan framaxan A2. Salbutamol bekerja dengan melepaskan otot-otot sekitar pernapasan yang menyempit, sehingga udara mendapatkan mengalir lebih lancar ke dalam paru-paru untuk mengatasi sesak napas. Metformin, mekanisme utama untuk mengontrol kadar gula darah dengan cara menghambat produksi glukosa di hati.